will go to the beach next Sunday. No. I hope I will go to the beach next Sunday. No. I'm going to the beach next Sunday. Aduh, pusing banget. Aku bingung, aku harus pakai will atau be going to ya. Hi guys, are you also facing problem with your future or how to talk about your future? Okay, then just relax. Don't worry, I'm here and I'm gonna tell you how to talk about future. Join me in this lesson and let's start! Okay guys, before we start our lesson today, let me introduce myself. My name is Yuvika Azawafda and you can call me Miss Yupi. Hi, nice to meet you. Okay, today we are going to discuss about future. Materi kita hari ini yaitu talking about future. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita mengulas sedikit tentang salah satu tenses yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Yap, benar sekali, simple future. Jadi simple future ini itu salah satu tenses yang membahas masa yang akan datang atau masa depan. Jadi 1 detik dari sekarang itu sudah termasuk future ya, atau 5 menit kemudian, terus tahun depan atau bulan depan atau besok itu sudah masuk future. Jadi apa sih fungsi utama simple future ini, atau kapan kita bisa menggunakan simple future ini, atau pada kalimat-kalimat seperti apa simple future ini bisa digunakan? Nah, misalnya di kalimat seperti aku ingin menjadi bla 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 dokter, aku ingin menjadi guru, kalimat mengungkapkan cita-cita kita ya. Terus juga ngomongin tentang harapan-harapan kita ke depan atau rencana kita besok, atau pokoknya tentang masa depan itu kita bisa menggunakan simple future. Oke, jadi kan tadi kita sudah membahas fungsi dari simple future itu sendiri. Jadi kita akan sedikit mengulas lagi tentang form atau pola atau pattern dari simple future sendiri itu. Tapi sebelum itu, kalian pasti tahu kan, kalimat itu ada 2 jenis kalimat ya, ada 2, yaitu verbal dan nominal. Kalau verbal itu yang mengandung kata kerja, kalau nominal itu tidak mengandung kata kerja. Jadi pola yang pertama yaitu kita akan membahas yang pola verbal dulu ya. Jadi pola verbal itu terdiri dari subject plus will plus verb 1. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti I will go to the market, I will write a book, I will go to your home, gitu. Seperti pokoknya gampangnya itu pokoknya subject plus will plus verb 1. Gitu. Gampang sekali ya. Terus gimana kalau mau merubah menjadi kalimat yang negatif? Jadi untuk merubah menjadi kalimat yang negatif, kita tinggal menambahkan not setelah kata will. Jadi rumusnya menjadi subject, will, not, and verb 1. Terus gimana sih kalimat tanyanya atau kalimat interrogatifnya? Itu gampang banget, kalian tinggal mengubah will di tengah itu menjadi di depan. Jadi rumusnya menjadi will, subject, verb 1, and bla bla bla, and complement or anything. Contohnya seperti apa ya? Sering kalian dengar ya, seperti will you marry me? Atau yang lain, will you read a book or anything? Oke. Jadi gitu ya, gampang sekali ya. Kan kita tinggal mengulas saja karena kalian pasti sudah belajar. Nah, terus
tadi kan kita sudah membahas ya tentang yang kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Sekarang kita akan membahas pola, pattern atau form yang kalimat nominal atau tidak mengandung kata kerja. Jadi polanya yaitu she plus will plus be plus 3C atau biasa kita sebut 3 complement, yaitu bisa adjektif, bisa noun, dan juga bisa adverb. Jadi seperti contohnya, contoh kalimatnya ya. Kita kan dulu waktu kecil suka punya cita-cita kan, aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi guru. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya, I will be a doctor atau I will be a teacher gitu. Jadi intinya rumusnya yaitu subject plus will plus be plus 3 complement, yaitu bisa adjective, bisa noun, dan bisa adverb. Jadi seperti tadi contohnya, I will be a doctor atau I will be a teacher. Nah, setiap tenses itu kan punya ciri khas ya, dan kita bisa lihat ciri khas itu dari time signal yang kita temukan di kalimat. Jadi ciri khasnya kalau past tense itu pasti kita bisa last year atau yesterday. Nah, kalau future, ciri khasnya atau time signalnya yaitu bisa kita temukan yaitu seperti tomorrow atau artinya besok. Terus ada next ya, bisa next year, next week, next month gitu. Misal I will go to the beach next Monday gitu. Misal gitu ya. Terus juga ada later atau nanti. Nah, itu time signal dari simple future. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang simple future atau mengulang sedikit tentang simple future. Nah, simple future itu kan identik dengan will. Nah, ternyata will itu punya teman guys nih. Temannya namanya be going to. Jadi mereka berdua ini mempunyai arti yang sama, yaitu akan. Tapi apa sih perbedaan dari mereka berdua? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi apa sih perbedaan dari will dan be going to? Jadi secara gampangnya itu will itu kita gunakan secara spontan atau spontanitas. Directly kita ingin melakukan sesuatu yaitu secara spontan. Semisal teman kita ada yang mengajak kita untuk datang ke rumahnya. Nah, kita secara spontan menjawabnya dengan okay, I will go to your home gitu. Jadi secara spontan. Dan ini tingkat kepastiannya ini 50-50 karena bisa jadi datang atau bisa juga tidak datang. Nah, untuk yang be going to itu saat kita ingin melakukan sesuatu itu kita butuh preparation atau persiapan. Jadi seperti dalam contoh kalimatnya, I will go to the Bali next week. Misal itu ya. Jadi itu dia yang bilang ini udah pasti akan pergi ke Bali. Dengan catatan pasti dia udah membeli tiket, udah memesan hotelnya, udah melakukan persiapan-persiapan untuk dia pergi ke Bali. Jadi ini tingkat kepastiannya yaitu lebih tinggi, yaitu 100% atau bahkan sampai 1000%. Jadi secara gampangnya kalau yang be going to itu udah direncanakan, udah direncanain. Nah, kalau yang will itu tidak ada rencana atau secara spontan. Jadi gimana? Kalian bisa membedakan kan antara will dan be going to? Nah, dalam konteks prediksi, will dan be going to itu bisa digunakan. Jadi semua bisa digunakan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Pokoknya bisa menggunakan will dan bisa menggunakan be going to. Itu dalam konteks prediksi ya. Nah, contoh kalimat dalam konteks prediksi yaitu yang pertama yaitu will, seperti Indonesia will be a winner next year. Misal seperti itu. Nah, untuk yang be going to, Indonesia is going to be a winner next
year, seperti itu. Jadi dalam konteks prediksi mereka berdua ini bisa digunakan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Okay, that's all our discussion about future today. Okay, thank you for today and see you. Bye bye.